sih bro nih Bang. Halo. Halo. Di mana bro? Capek lah, tapi wah nih upai main tapi mah. Kasih kuasa sih capek lah, Pak tunggu nggak ada capek selalu tunggu gini lah. Ayolah. Baru suruh buka, kamu belum? Cepet lah. A few moments later. Jadi sebuah kini kok awak sedang adu di muko itu pastinya gitu lah. Kaget Allah mintanya kita tadi tahu tentang keseharian satu minggu kok aja tidak orang kelahiran Joko. Hari Sabtu sudah kan masih belum ada. Iya, karena dia mau nunggu buat dia jadi tapi pokoknya itu lah sedang tadi semua. lah kalau ke sana kita cuti. Ada aku dalam siasin dalam kamu spesial gitu. Pak, Udah mam. Pak, maaf mengganggu Pak. Pak. Bro, jadi kini kok bro agak-agak keringet dingin sih bro. Karena bukan sembarang orang kok bro. Nggak sangkut mama, Sabtu minggu kemarin kira usul pasti. Izin Pak, maaf mengganggu Pak. Iya. Di segala kesibukan apa Pak? Iya. Tadi sedang menggali semua Pak di telepon itu dia bro Tony Pak. Capek kemari? Subuh, cubit. Kalau tadi Pak. Jadi bro, Riko awak nio apa lah bicara ringan sama Bapak Setra. Nah, tapi dia Pak lain serang lain tak sibuk Pak lain awak Bang. Kalau misalnya kami menggali waktu soal kapan? Silakan kita. Bro, Sabtu Minggu bro, masih kerja Pak. Betul. Awak dulu jadi tua ya bisa tahu bro. Tapi kalau misalnya saya paham modeliku, nah kalau di sana bro, satu bisus masuk radio lah. Berubah sih yo. Iya berubah jadi startup, jadi startup saya. Ini Bang, nah bro, itu kan sudah melewati proses screening COVID. Dan kira-kira kita buka. Iya, jadilah. Biar lebih santai Bang. Vaksin ala lu 2 kali Pak. Jadi masyarakat yang belum vaksin 1, vaksin 2, coba diajak nih kemari. Kok di sekolah itu kan ada sedang ada gerakan Sundarsin. Ini dalam 2 minggu lah 9.000 lebih yang dibawa oleh kawan-kawan ASN Pemprov. Terima kasih itu kepada ASN Pemprov yang telah berpartisipasi. Kok serius itu Mas Ana? Nah, iya. Lebih santai sih, Lebih santai kita pindah ke. Kalau sebelum sih kok rasul nggak ngerti lah kalau sudah sedang. Lebih santai Kita pindah ke kafe. Kemarin di situ kan ada kerupuk, ada Itu mana Pak? Siap. Sambil Bapak keluar tangan sore-sore, kita kas pojok dulu. Nah, silakan Pak jadi Pak. Setelah saya lihat, Ya siap Pak. itu masih ada setumpuk lagi. Berarti bro, Kamu suruhan tadi setumpuk. Pak kabar baru ada penting. jadi kami Pak dari tim Ngobras. Jadi telah lama nih teragak nih struktur semua Pak. Kita terlalu banyak nak karajungin Pak. Nah, itu kan ada jadwal tuh mulai dari pagi sampai sore sampai malam ada. Jadi yang sekretaris Joajidan telah menjadwal. Nah, kemudian dokumen gua kan banyak bertumpuk-tumpuk. Nah, sehingga kalau alun terjadwal, ala payah sekretaris menjadwalkan tuh. Jadi tidak sembarang orang suruh. Iya. Dari sembarang orang bisa. Nah, makanya gini kan hari libur Pak. Hari Sabtu, Pak. Agak logat deh. Tapi tetap ke kantor Pak. Nah, itu rata-rata Sabtu dan Minggu awal enggak bisa libur. Nah, kadang-kadang ada acara di luar undangan masyarakat.
kadang kerajo dokumen dibawa dulu ke rumah. Nah, kalau enggak modal adiko karena masih ada dokumen-dokumen yang harus cepat diselesaikan. Nah, jadi kami ke kantor. Kalau itu yo banyak kan yang saya Padahal belum pernah sih itu sih mah kayaknya sana mau jadi segera aku karena itu tangan sih. Aku 1 minggu karena juga tuh juga baca orang itu tuh bro. Batu kasa jobi. Cita-cita si bro le. Jadi si bro jadi bisa gede. Lebih banyak bro. Tapi Pak, kalau misalnya Pahan ke kantor itu Pak itu berarti Sabtu Minggu ada waktu untuk keluarga tuh Pak? Keluarga itu ya di sela-sela itu saja. Nah, kadang-kadang ada kegiatan, ada seketek longgar sebagai keluarga, atau kegiatan Sabtu Minggu kadang-kadang bawa anak ketek. Kalau boleh tahu Pak, anak Pan? Sini mungkin kalau boleh tahu kan, atau Barak, atau Anak ambo ada 3. Lagi sebenarnya. wih, jangan tambu sana. Iya. Paling kadang di Pak? Paling kadang masih kuliah di IPB. Nah, nomor 2 SMA kelas 3. Anak ketek aja dulu ya. SD. SD. Nah, Oh jauh beda tuh Bang? jauh bedanya. SD Al Azhar Padang kelas 5. Nah Bang, kalau misalnya cerita bro, iya. Makasih bro nih enggak, tadi kita lah sampai sih kan. Cuma kita lu cerita Pak Han kok sebenarnya asli masih. Nah, kita asli dasar dari mana bro? Kemudian tentang cerita apa lah? Gimana tahu Pak Han sekampungnya Pak? Masih selalu ikut Pak. Emang Pak? Enggak sekampung Pak. Bisa mau pulang. Iya sama. Gitu misalnya pas pulang bisa sama. Oh iya betul. Si bro kan seru lah sih bro. Nah mungkin Pak Han cerita Pak Han. Oh misalnya Pak Han dulu dari SD, dari SMP, SMA, layannya 5 gitu biar di sana seluruh rumah bisa tahu. Abah lahir di Naga desa itu Air Balam, Iya Balam, di Kecamatan Sungai Bermas. Apa banyak ame ini Pak? Sungai sih. Bermas. Kabupatennya Pasaman Barat kalau gini. Berarti asli orang awak bro? Ya, asli. Itu dari ketik Pan di Pasaman Barat sampai dulu Pan di Pasaman tuh. SD di Pasaman, kemudian SLTP-nya ambo nama sekolahnya itu Muallimin Muhammadiyah. Sudah itu kuliahnya di Padang, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, jurusan akuntansi. Oh, yang alumni mana akuntansi? Iya, di Mongani. Ya, waktu itu masih di Jati kampus. Oh, di Tekon Jati. Tahun berapa Pak? Tahun 82. Itu apa isi sekolah sama keluarga atau masih ngekos tuh Pak? Oh, keluarga tetap di Pasaman Barat. Aku kos di situ. Wih, Sedda bro pernah kos. Di daerah mana tuh Pak? Hah? Di daerah mana tuh Pak? Di daerah apa Padang Baru. Padang Baru. Oh, berarti isi sekolah Pak? Iya. Padang Baru. Bro, Tibolo bro, Pan. Tibolo. Oh iya tapi itu dia Pak. Kami puasa Pak. Kami puasa Sabtu Pak. Kalau ada hidangan modeliko itu boleh dia apa tuh? Alhamdulillah. Masih buku. Ibu buku. Awi tadi Pak dari rumah nak sempat tak kerja dari ibu ada kopi. Langsung tauge. Kalau nanti hidangan langsung dimulai. Coba lu teh. Iko kopi sedap. Enggak kadang-kadang harus seorang kopi bersaudara. Yang pasti Pak Cubul Baras. Mantap. Baca cakak harus. Hadir. Antara kopi juga logo bahasa iya harus.
Berarti kalau misalnya yang di ruangan Pahan gua, di ruang sekda gua, yang karyawan 1 minggu tetap masuk tuh berapa? Tergantung sekdanya. Kalau pas sekda masuk, Ya. masuk sudah. Oh ya. Nah, sehari-hari pun sampai malam. Mengikuti jadwal Rata-rata malam, ya. Nah, jadi kalau anggota Amboko itu jam kerjanya lebih panjang dari sekda. Iya. Nah, salah saya sekda dulu, pulang sekda, barunya mulai pulang. Seperti itu. Beko datang lebih capek lo pada sekda. Iya. Untuk mempersiapkan segala satunya Pak Nek. Iya. Nah, kembali lagi Pak, Ya. balik lagi ke cerita yang tadi kan. Dia gara-gara kopi bro, tak putih. Ini model itu mah Pahan kalau di ngobrasku yo agak tebal botol Pahan ngece karena kita langsung menjawab TikTok Iya, iya. yang Pahan sampaikan. Jadi tadi Flashback beli ya. flashback kalau dia Tadi Iya. sampai kuliah baru Jadi Pahan ngekos di Padang Baru. Jadi Pahan Jadi, pernah sama dia. iya. Aku jadi itu Teh. Ah, Itu kalau kos tuh itu alun perjuangan itu ketek perjuangan. Kamu perjuangan tuh dari ketek tamat SD. Nah itu apa rutinitas tuh pagi sebelum ke sekolah itu namun di sinaman deres manaki kata. Mana kek kata. Nah, Seorang sekda pernah mana kek kata oh guys. iya. Berarti hal-hal itu dilalui itu kok. Nah, Ya. baru pergi sekolah. Beko pulang dari sekolah, kau jalan kaki kau tidak model anak-anak ini pakai sepeda, pakai sepeda motor, Pakai waktu memang. pakai. Kami jalan kaki itu 3 kilo itu jalan. Dari rumah sampai ke sekolah itu 3 kilo Pan jalan kaki Pan. Nah, pulang sekolah tuh pergi ke sawah. Nah, sampai beko maghrib. Lah pulang dari maghrib di masjid, menjaga kadai dulu. Nah, sampai beko sekitar jam 9 atau jam 10. Nah itu rutinitas. Berarti Pahan dibesarkan dari keluarga petani juga Pan? Gaib betul petani sambil pedagang. Kalau ibu orang tua itu sih pegawai negeri Di Pasaman Barat. Pasaman Barat. Tapi oleh orang tua didikan itu tidak boleh santai-santai. Ya. Harus. Berarti didikan orang tua kan mengantarkan Pahan sampai ke posisi teratas Ya. dari PNS sama. Dan bisa disambung juga Pak, karena Pak cerita tadi SD Bapak, kemudian pengalaman Bapak manaki ya, kemudian kasawah, kemudian berarti keluarga pedagang itu Pak sama PNS, berarti kesederhanaan menghantarkan Bapak Jo ke pucuk pimpinan. Terutama kesungguhan Jo. Belajar tetap, walaupun tadi rutinitas seperti itu belajar tetap. Nampak alhamdulillah mulai dari SD, SMP sampai tamat SLTA itu juara umum dari. Nah, Ada bibit unggul tenang. Awak iyo lo, awak juara umum lo. Awak tapi memang belajar kok sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dan apa namanya yang bermain kurang lah kesempatan mau bermain. Karena dia bisa Dan di SD bu dari kelas 3 tuh langsung ke kelas 5 tuh. Jadi tidak pernah ke kelas 1. Bayo tuh pacar itu Pak. Akselerasi Pak. Itu akselerasi ada kampung. Iya, itu maksudnya. Kok bisa kelas 3 sampai kelas 5 Pak? Iya, Itu iya. tahun berapa tuh Pak? Itu ke SD, Pak. 71 mau SD. Iya. 71 kelas 3. 73 kelas 3. Nah, kemudian Setahun di kelas 3 langsung mau loncat ke kelas 5. iya, orang naik kelas sampai mau naik kelas 5. Itu gurunya yang Batu naik. Pak. Nah, itu ada ceritanya Bapak bisa tuh Pak. Kok bisa dari kelas 3 sampai kelas 5? Kawan aku kelas 3 tinggal sampai tahu di kelas 3 Pak. Di map Pak berhenti Pak. Nah, iya. Bapak bisa Pak hari Itu itu. yang berancang model itu. Apa tuh Pak?
pelajaran itu lebih mendalam, lebih tapi ketiganya banyak nih kan sampai tahun di SD nggak pindah-pindah. Pan itu bro hasil kok harus tahu. Bah kok bisa pan dari kelas 3 sampai kelas 5 malu cek sih kok. Atau pan gara-gara orang tua pan guru koneksi. Mungkin koneksi. Itu baru menjawab keresahan netizen itu. Karena banyak netizen yang nggak tahu atau nggak tahu cerita kita itu pernah percepatan sekolah dari SD kelas 3 sampai kelas 5. Jadi ceritanya gitu. Waktu di kelas 3 itu di kelas sebelahnya kelas 5 pelajaran tuh macet. Jadi soal-soal gue nggak bisa mengerjakan. Waktu itu kan berhitung istilahnya. Kalau ini kan matematika. Ya, Sinan pakai kapu putih, kapu papan tulis. Kalau dulu pakai buah baju Pak, 1, 2, 3, 4, 5 A B C D kelujian bro itu kelujian Pak. Atau kiriman Lanjut Pak. Jadi di kelas sebelah itu kelas 5 macet apa orang tua pelajaran. Ada pinjam deh guru tiba ke kelas sama tolong aku dulu selesaikan soal di kelas 5. Guru kelas 5 baik ke kelas 3 meminta muridnya untuk ke kelas 5. Itu awal itu kan menyelesaikan soal dan alhamdulillah berhasil dapat Ipan. Jadi dapat soal gua. Dapat hasilnya. Jadi kata guru kelas 3 tahun 3 langsung saya ke kelas 5 lagi. Mantap. Jadi melewatkan 1 tahun pendidikan Pak. Ya. Jadi langsung berarti 5 tahun Pak SD dia Pak ya. 5 tahun di sini. Tapi itu namanya kan di kampung. Ya. Persaingan enggak seketat mungkin di kota. Kalau di kota kan orang belajar sungguh-sungguh sadonya. Kalau awak kawan-kawan itu kan masih banyak yang kadang-kadang sekolah, kadang-kadang nyampe ke ladang dan sekolahnya. Jadi kalau sungguh-sungguh itu persaingan lebih longgar di situ. Tapi itu juga dari individual Pak sendiri punya kapasitas, punya sumber daya yang bisa diadu sama kawan lain kan. Buktinya tadi kelas 5 soal pertanyaannya bisa jawab oleh kelas 3. Iya, Kan itu. Iya. Ada peluang langsung ditangkap, Langsung naik kelas 5. langsung dijawab. Coba sih mana? Si guru kan pakai C dulu kan anaknya Dari paket A. pakai A. Nah, itu kan. Jadi dari KT itu Pan Lado enggak gambaran Pahan bisa sampai sini kok Pan? Atau mungkin cita-cita Pahan itu apa gitu? Menyangka enggak Pahan? Enggak ada pernah terbayang betul. Jadi cita-cita betul dulu jadi ustadz. Mulia sekali sana di ustadz. Jadi ya apa yang terbayang dan betul sekolah kuliah di kuliah Perguruan Islam gitu kan? Islam kamu kemudian melanjutkan ke Mesir. Itu yang terbayang itu udah KT itu ke Mesir. Al Azhar waktu itu ya. Iya. Nah terus bisa masuk ke PNS tuh Pak karena gambaran itu kan sekolah lama tuh Iya. Pak. Jadi kurang gaib waktu itu mengarahkan sambo kakak beradik umumnya sekolah agama. Dicoba cek ke dulu ya sekolahmu. Proyek percobaan. Tapi hasilnya tidak cuma tidak macam-macam loh karena percobaan tersebut Pahan kelinci percobaan dulu. Tahunya kelinci percobaan berhasil. Itu karena didikan orang tua Pahan yang keras tadi Pak. Ada nggak kata-kata dari orang tua Pahan yang mungkin yang menjadi semangat pemicu semangat Pak? Kalau kurang gaib itu terutama pendidikan itu ditekankan dimana ke agama sudah itu kebersihan penghasilan. Nah, itu dijago mana tuh jangan mengambil yang bukan hak. Dulu waktu KT karena keadaan ekonomi jajan-jajan tuh nggak ada tuh. Kalau dapat jajan sekali-sekali itu memang mana tuh? Biasanya hari pakan, baru dia jajan.
berlanjut. Nah, kadang-kadang awak dapet di jalan tuh itu logam Rp5. Itu tak boleh diambil itu. Perintah ke kotak amal masjid. Walaupun kau tak tahu siapa yang punya. Itu berkesan sampai kini tu ambil pegang tu. Bahas supaya rezeki yang awak makan bersama keluarga itu memang yang halal bersih, diyakini jangan ragu-ragu yang halal yang teratur. Itu tuh banyak tuh bro, pelajaran tuh bro dari kisah Pandu bro. Iyalah. Kenapa sampai beliau sampai ke pimpinan paling tinggi di daerah sebagai pemimpin ASN Pak di daerah Pak? Di daerah kan hanya satu orang eselon 1 itu. Kalau di pusat kan banyak ya. Di daerah memang hanya sekda provinsi itu aja ya. Itu level tertinggi bro. Itu pencapaian ASN yang tertinggi itu sekda. Dan kita baca apa pernah lihat PJ Bupati Pasaman Barat. Oh iya. Iya Pak? Iya. Itu Di sana. aduh, Tahun itu Pak, boleh tahu Pak? tahun 2020. 2020 Pak. Ya, 2020. itu kan karena ada kekosongan di sini Ya. itu diisi oleh pejabat provinsi atau petugas dan asinan selama 71 hari. Tidak lama. 2 bulan lebih. Ya. Tapi itu kemarin dong Pak, balik ke kampung ke Pasaman tuh. Iya. Nah, Kita kaji mulai kampung Solo. Itu Pak coba bisa sebagai PJ Bupati dan Tentu sambutan Iya, sambutan masyarakat terus anak gitu, adik gitu, akan-akan gitu gitu Pak. ya begitulah kira-kira tiba di sini tuh. Dan jadi bupati itu memang tantangannya besar juga. besar. Masyarakat itu kan harapannya banyak. Nah, sana awak rehat sejenak di sana untuk lanjut ke sesi berikutnya. Untuk minum kopi, Untuk minum kopi, iya. Sambil itu ada kue-kue. Nah Pak, ini mungkin agak sedikit ini Pak. Menurut Pan sendiri nih, ini kan sekarang agak serius maksudnya. karena tadi agak sedikit bercanda ya, ini agak berat sedikit. Di zaman sekarang nih Pak, kalau misalnya kita lihat banyak anggapan dari netizen Pak. Kalau misalnya berita-berita tersebar, PNS kayak gitu, PNS kayak gini, PNS suka duduk di kedai gitu kan. Nah dari Pan sendiri sebagai pembina ASN, melihat sosok ASN zaman sekarang nih Pak, bagaimana kita Pak? Ya. Sebagai ASN, sebetulnya dari awal kita menjadi ASN itu kita kan sudah tanda tangani berbagai komitmen bahwa kita akan mengikuti semua regulasi yang ada. Nah, pertama misalnya disiplin. Yang paling awal tentu disiplin masuk kerja. Kerja sesuai dengan jam kerja, kemudian tentu kualitas pekerjaan yang dilakukan itu semuanya ada regulasi-regulasi. Nah, kita harapkan ini ASN khususnya di Sumatera Barat semua agar mematuhi semua regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Kemudian penerapan e-governance. Dengan teknologi yang sekarang ini, proses-proses tugas kita itu banyak bisa dibantu dengan teknologi informasi. Sehingga bisa dikerjakan secara lebih cepat, kemudian lebih akurat dan lebih berkualitas. Jadi semua ASN itu kita harapkan harus familiar dengan IT. Kemudian
kita pertama harus bersyukur ASN semuanya sudah mendapat peluang untuk menjadi ASN, di mana rekan-rekan kita yang lain banyak juga sebetulnya yang berminat tetapi tidak mendapat peluang untuk ASN. Jadi begitu kita sudah dikasih rahmat oleh Allah, syukuri itu. Jadi sebagai seorang ASN yang baik bro, Iya. itu harus taat aturan Iya. dan bersyukur. Karena kalau misalnya kita taat aturan dan menjauhi hal-hal yang negatif, itu insya Allah nanti lurus ya sampai terakhir sampai ke sini Pak ya. Jadi Iya. kita hidup aman-aman bersama. Nah itu sana. Jadi itu tadi Pak An udah cerita panjang lebar dari awal sampai akhir beliau bisa menjadi seorang pembina level 1 ya. Asisten, bukan asisten sih, sekretaris daerah Provinsi Sumatera Barat. Ya. Tadi banyak hal yang bisa kita ambil bro. Betul. Dari kisah hidup Pak, dari profil beliau yang sederhana, yang emang agamis, yang kesungguhannya, disiplin, Hmm. perlu diacungi jempol dan menghantarkan beliau sampai ke Sekda Provinsi Sumatera Barat. Nah, akhirnya Pan, kami minta terima kasih banyak Pak Ya. sudah meluangkan waktu di vlog Ngobras kali ini. Itu Bang Budi lama begoan. Saya bisa jelas. Sebenarnya ada satu hal mungkin sebagai closing yang saya ingin sampaikan, bahwa jabatan itu adalah amanah. Nah, dan juga sekaligus beban yang berat. Begitu kita diberikan amanah, itu sudah sekaligus beban yang berat. Ketika kita berusaha menjalankan amanah itu, belum tentu semua orang suka. Ada yang merasa terugikan, ada yang merasa tertutup kesempatan. Nah, tapi bagaimanapun itu adalah tantangan yang harus kita hadapi dalam menjalankan. Kita juga mungkin saja tidak bisa melaksanakan 100%, tapi kita berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Itu Agak serius. Dan pokoknya jangan dari Pak itu benar-benar mengena ya bro ya. Ibarat kita dinasihati gitu. Untuk generasi penerus ini para ASN juga nonton. Iya. Seperti apa sih menjadi ASN yang baik? Menurut dari diri. perjalanan Iya. Bapak menjadi pengalaman juga buat teman-teman yang lain atau yang netizen yang nonton. Kok kalau serius mana kok enggak lu namun timbul. Kami itu Kami siap dipanggil Pak. Nah, Pak Han, terima kasih banyak Pak Han, sudah meluangkan waktu. Iya. Maaf kami Pak Kalau ada salah-salah kata, kami host magang baru Pak. salah-salah ucap karena kami dalam proses magang Host magang Pak Han. Pokoknya Iya. Pak Han sukses selalu Pak Han. Semoga Iya, sehat selalu, sampai Pak. di akhir kepemimpinan Pak sebagai Sekretaris Provinsi Iya. Sumatera Barat itu sukses, tidak ada halangan dan rintangan. Akhirnya sana Ngobras pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.